Jelang tampil di lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia bersama dengan PSSI terus meningkatkan tim dengan mendatangkan pemain-pemain bintang keturunan Eropa. Di bawah arahan pelatih baru Patrick Kluivert dan juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Timnas Indonesia dipastikan akan kedatangan 3 pemain baru lagi setelah resmi menaturalisasi oleh Romeni. Ketiga pemain tersebut adalah Emil Audero, Dean James, dan Joao Pelupessy. Patrick Kluivert memastikan ketiga pemain itu memang dibutuhkan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ketiganya ditargetkan untuk membantu Timnas Indonesia di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski terbilang mendadak, Erick mengatakan sudah berbicara dengan Patrick Kluivert. Mantan pemilik Inter Milan ini mengklaim sudah berdiskusi dengan tim kepelatihan untuk menaturalisasi 3 pemain tersebut. Ia menambahkan, hal ini juga merupakan bagian dari upaya PSSI untuk memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Emil Audero saat ini berkarir sebagai kiper tim asal Italia Palermo dan sudah bermain dalam 8 pertandingan musim ini. Kabar ini tentu sangat mengejutkan karena saat ini skuad Garuda memiliki Maarten Pas di posisi kiper utama. Emil Audero sendiri memiliki darah Indonesia dari sang ayah, sementara ibunya berasal dari Italia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyadari bahwa untuk bisa mendatangkan Emil Audero membutuhkan proses yang panjang. Sebelumnya, terjadi penolakan saat PSSI dikabarkan tertarik untuk memproses berkas Emil yang saat itu masih berseragam Inter Milan. Namun saat ini, ia sudah bersedia untuk menjadi WNI dan akan segera berseragam Timnas Indonesia. Selanjutnya, ada Dean James yang bermain untuk tim Belanda Go Ahead Eagles. Berposisi sebagai bek kiri, ia sudah tampil dalam 17 pertandingan di Liga Belanda. Darah Indonesianya mengalir dari sang ibu. Neneknya dari sisi ibunya berasal dari Surabaya. Kehadiran Dean James akan membuat persaingan di posisi bek kiri yang saat ini diisi oleh Calvin Verdong, Nathan Chuaon, dan Sain Patinama akan semakin sengit. Masih berusia 24 tahun, Dean James memiliki potensi besar untuk bisa semakin berkembang di masa depan. Dan pemain ketiga yaitu Joao Pelupessy yang akan membuat persaingan di posisi gelandang bertahan Timnas Indonesia semakin ketat. Berusia 31 tahun, saat ini ia bermain untuk tim kasta kedua Liga Belgia Lommel SK. Hadirnya Joel kemungkinan besar akan menjadi rekan duet Tom Haya di sektor tengah. Apalagi proses naturalisasi Jairo Ritwold dikabarkan akan memakan waktu dan opsi mendatangkan Joel menjadi pilihan tepat saat ini. Bersama dengan Lommel SK, ia sudah tampil dalam 13 pertandingan musim ini di Liga Belgia. Joel memiliki darah Maluku dan saat ini menjadi kapten untuk Lommel SK. Hadirnya tambahan pemain keturunan ini menjadi salah satu komitmen PSSI untuk terus memperkuat Timnas Indonesia. PSSI ingin kedalaman skuad yang baik agar skuad Garuda bisa stabil saat berlaga di ajang internasional. Saat ini, Timnas Indonesia duduk di urutan ketiga klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Skuad Garuda masih mempunyai kesempatan untuk lolos sebagai 2 tim teratas ataupun lewat putaran keempat kualifikasi. Timnas Indonesia sendiri menyisakan 4 pertandingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Patrick Kluivert akan bersua dengan Australia pada 20 Maret 2025, Bahrain pada 25 Maret 2025, Cina 5 Juni 2025, dan Jepang 10 Juni 2025. Jika Emil Audero resmi bergabung dengan Timnas Indonesia, susunan formasi yang mungkin digunakan Patrick Kluivert adalah 3-4-1-2 dengan kombinasi pemain naturalisasi dan lokal yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa dan Asia. Di posisi penjaga gawang, Emil Audero akan menjadi penjaga gawang utama atau mungkin menjadi pelapis dari Maarten Pas. Kiper yang pernah membela Sampdoria dan Inter Milan itu dikenal memiliki refleks yang baik. Pengalamannya di Serie A dan kemampuan distribusi bola yang cukup baik akan membantu Timnas Indonesia menghadapi lawan seperti Bahrain, Cina maupun Jepang. Di lini pertahanan, Mads Hilhers, J.Itzes, dan Calvin Verdong akan mengisi posisi 3 bek. Hilhers yang bermain di Eredivisie bersama dengan FC Twente memiliki kemampuan duel udara yang kuat serta ketenangan dalam membangun serangan dari lini belakang. J.Itzes yang tampil apik bersama dengan Venezia sudah membuktikan dirinya sebagai bek tangguh dengan kemampuan membaca permainan yang baik. Sementara itu, Calvin Verdong yang bermain untuk NEC Nijmegen memiliki keunggulan dalam duel 1 lawan 1 serta kemampuan bertahan yang solid. Di lini tengah, 2 pemain sayap yaitu Kevin Dix dan Dean James akan memiliki peran yang penting. Kevin Dix memiliki kecepatan dan daya jelajah yang tinggi serta bisa bermain sebagai bek sayap maupun gelandang bertahan. Dean James, pemain muda yang akan bergabung dengan Timnas Indonesia, memiliki teknik dribble yang baik serta kecepatan dalam transisi menyerang. Di posisi gelandang tengah,
Joe Pelupesi dan Tom Haye akan bertugas mengatur permainan. Pelupesi, gelandang berpengalaman yang pernah bermain di EFL Championship bersama dengan Sheffield Wednesday, memiliki kemampuan bertahan yang solid dan bisa menjadi pemutus serangan lawan. Sedangkan Tom Haye memiliki visi bermain yang baik serta akurasi umpan yang tinggi, sehingga bisa menjadi penghubung antara lini tengah dan lini serang. Sebagai gelandang serang, Marcelino Ferdinand akan memainkan peran kunci dalam membangun serangan. Pemain muda berbakat yang saat ini bermain di Inggris itu memiliki kreativitas yang tinggi, kemampuan dribble yang baik serta tendangan yang akurat. Di lini depan, duet Rafael Struijk dan Ole Romeni akan menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Rafael Struijk yang bermain di Liga Australia adalah penyerang lincah dengan kemampuan pressing yang kuat. Sedangkan Ole Romeni yang saat ini bermain di Oxford United memiliki naluri mencetak gol yang tajam dan pergerakan tanpa bola yang cerdas. Dengan formasi ini, timnas Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saing di level internasional, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat seperti Australia. Kehadiran pemain-pemain yang berkarir di Eropa akan menambah kualitas permainan tim, baik dalam aspek teknis maupun taktis. Namun, keberhasilan formasi ini juga akan bergantung pada adaptasi para pemain terhadap strategi yang diterapkan oleh pelatih, serta semangat juang pemain dalam membela merah putih.